Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusannya. Apapun itu, hari ini semakin dikuatkan mentalnya lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Alhamdulillah OJK dan Mahkamah Agung sepakat Galbait tidak bisa dipidanakan. Nah, seperti apa informasinya? Kita akan bahas secara tuntas ya. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian yang sudah semua subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik untuk kalian yang sedang galbay. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya berita yang lagi ramai, yang mana ada seseorang yang sakit hati dendam kepada debt collector, yang mana akhirnya dia meneror si debt collector itu. Nah, terlihat di CCTV ya, detik-detik seorang pemuda yang menaiki motor langsung melemparkan bom ataupun mercon rakitan untuk menangkap ikan di salah satu rumah yang katanya itu adalah seorang debt collector. Nah, kita perlambat videonya. Akibat dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, tapi salah satu mobil dan kendaraan informasinya rusak parah. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya minta kepada teman-teman semuanya, saya tahu setiap orang yang mentalnya pasti berbeda-beda. Setiap orang pasti punya kejiwaan yang berbeda-beda juga. Tapi saran dari saya, jangan pernah melakukan ini, biarlah si DC itu yang masuk pidana, jangan sampai kita ya. Karena kalau udah seperti ini terekam CCTV terus lagi tahu siapa data diri kalian, kalian bisa masuk ranah pidana. Sakit hati boleh, kecewa boleh, marah boleh, tapi ingat, dia melakukan pekerjaannya dan kita siap terima aja. Habis itu biarkan dia pergi, yang penting kalau kalian mau melakukan suatu tindakan, kalian videokan sebagai bukti bahwa saya melakukan ini atas dasar info videonya. Saya melakukan ini atas dasar pengancaman ini yang dia berikan kepada saya, ada videonya. Jadi kalian selamat dari yang namanya jerat pidana teman-teman ya. Jadi saya harapkan lebih kuat mental aja ya, berpikir logis dan jangan pernah terpancing dengan apapun gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi baru-baru ini informasi dari Polda Jatim yang baru aja meringkus ya beberapa orang yang telah melegalkan ada sekitar ribuan SIM card legal dan juga data diri yang dijual dari dark web ataupun web hitam. Polda Jawa Timur membongkar sindikat penjualan SIM card ilegal yang mencuri data pribadi masyarakat. Saudara, pelaku memanipulasi SIM card tersebut untuk mendapatkan kode OTP dan dijual bebas secara online dan dipergunakan untuk sindikat judi online hingga pinjaman online. Konfren yang dilaksanakan oleh penyidik Ditres Cyber Polda Jawa Timur dalam pada sindikat jual beli SIM card ilegal lintas pulau ini dibongkar oleh jajaran Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Polisi menangkap 3 orang pelaku berinisial DBS, IG, dan MA. Pengungkapan ini berawal dari patroli siber yang menemukan jual beli SIM card secara online dengan harga yang sangat murah antara Rp500 hingga Rp8.000. Hasil penyelidikan mengungkap SIM card tersebut telah teregistrasi data pribadi masyarakat yang dicuri dari platform perpustakaan digital. Komplotan ini kemudian mengolah SIM card tersebut menggunakan alat modem pool yang dibeli secara ilegal untuk mendapatkan kode OTP. Nah, bisa terdengar dengan jelas ya bahwa para sindikat ini mendapatkan data diri orang-orang Indonesia itu dari perpustakaan online yang mana mereka olah kemudian akhirnya mereka bisa mendapatkan kode OTP dari diri tersebut dan nomor rekeningnya. Luar biasa sekali ya, berarti bisa dipastikan nih bukan hanya pengguna pinjol. Seluruh rakyat Indonesia datanya sudah sangat-sangat bocor. Jadi saya rasa mungkin bukan 1-2 tempat lah yang bisa dibongkar ya. Mudah-mudahan banyak lagi. Tempat yang dibongkar karena bukan 1-2 data orang Indonesia yang telah dijual dan banyak sekali mengalami penipuan. Bayangkan miliaran uang yang telah ditipu setiap harinya atas scamming seperti ini. Bukan 1-2, di Batam juga baru-baru ini ketangkap juga kok banyak orang dari luar negeri memiliki markas di Batam untuk lob scam, jodoh, dan penipuan lainnya. Polisi menggerebek markas judi online yang terafiliasi dengan server Tiongkok dan Kamboja berkedok lotre Hong Kong. Para pelaku menjalankan aksinya melalui siaran langsung di media sosial Facebook dengan modus menawarkan permainan lotre.
Korban lalu ditawarkan memasang taruhan dengan nominal tertentu dengan membayar via uang elektronik. Nah, setelah mereka melakukan transaksi via digital, semua data orang yang melakukan transaksi tersebut dapat dibongkar ataupun diambil oleh mereka dan terjadi penipuan online ya. Dan mudah-mudahan bukan hanya satu tempat, tapi banyak tempat lagi yang bisa dibongkar agar namanya kerugian ini bisa diminimalisir, dan mudah-mudahan bukan kalian menjadi korbannya dan lebih selektif lagi dalam menerima telepon dan WA dari orang yang tidak dikenal gitu ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, alhamdulillah sudah ketuk palu di mana OJK dan Mahkamah Agung mengatakan bahwa mereka satu suara untuk orang yang gagal bayar alias kredit macet tidak bisa dipidanakan ya. Nah, kita bacakan informasinya dalam forum tersebut. Hakim Agung Kamar Pidana M. Aziz Priyadi menegaskan bahwa kerugian akibat kredit macet tidak otomatis menjadi tindak pidana apabila seluruh prinsip business judgment rule telah dipenuhi. Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi termasuk risiko kredit macet, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Nah, ini bisa berlaku untuk UMKM ataupun kalian-kalian yang terkena pecat ataupun terkena PHK akibat dari kelakuan pinjol ya. Ibaratnya, ini kegagalan dalam bisnis kalian gitu ya, teman-teman ya. Dan lanjut lagi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan konsep business judgment rule memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis yang diambil bank sepanjang dilakukan dengan itikat baik, penuh kehati-hatian tanpa benturan kepentingan dan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Menurut Dian, kepastian hukum penting untuk menjaga industri perbankan tetap profesional sekaligus memberi ruang bagi perbankan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Nah, perlu teman-teman ketahui, hampir sekitar 70-80% saat ini pinjol itu dikelola oleh perbankan tuh teman-teman ya. Di sini dia menyebutkan perlindungan hukum dapat gugur apabila ditemukan manipulasi, kolusi, penyampaian informasi palsu, pengabaian prinsip kehati-hatian, atau penyimpangan dari tujuan awal pemberian kredit. Kerugian yang terjadi tidak lagi diperhitungkan sebagai resiko bisnis, melainkan menjadi sebuah akibat dari kejahatan. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa Mbak, kalau seandainya saya memberikan informasi palsu seperti saya pindah alamat, ternyata KTP dan alamat saya berbeda, itu bagaimana Mbak? Apakah suatu tindakan kejahatan? Jawaban saya tidak. Karena apa? Otomatis pinjol itu akan tahu kok alamat terbaru kalian, dan kita memberikan alasan kenapa kita memberikan alamat tidak sesuai dengan alamat domisili. Karena jawabannya adalah ketika pengajuan kita menggunakan KTP di mana alamat KTP kita adalah alamat lama, dan banyak lagi ya informasi yang bisa kita dapatkan. Kalau yang dibilang palsu itu adalah kalian, misalnya si A dengan nama Budi, kemudian kalian melakukan pinjol menggunakan KTP si B dengan nama Dani, itu jelas adalah penipuan dan bisa dipidanakan gitu ya teman-teman ya. Dan berikut daftar pinjol yang suka mengancam bahwa advokat ataupun kuasa hukum, dan saya rasa ada lebih banyak dari ini. Yang pertama itu Watas, ada Julo, Shopee, Pinjam.yu, Solusiku, Lumbung Dana, Ivoji, Cairin, Samir, Kredito, Esikas, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi, bisa kalian komen di kolom komentar biar teman-teman tahu bahwa saat ini OJK dan Mahkamah Agung sudah sepakat kredit macet ataupun gagal bayar tidak bisa dipenjara ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kita dan acuan para pinjol-pinjolnya. Kalau udah kita gagal bayar, berarti ini bukan termasuk kita yang bersalah, tapi pinjolnya ya. Kenapa bisa memberikan pinjaman tanpa harus menyeleksi siapa yang meminjam? Yang pertama, yang kedua, bahkan banyak orang-orang sekarang ini teriak-teriak sudah lunas bayar pinjol tapi masih terus-terusan dikirim. Salah satunya kemarin Lumbung Dana yang sudah saya angkat, dan banyak lagi pinjol-pinjol yang melakukan hal seperti ini. Dan lagi banyak pinjol yang menggunakan sistem tempo yang mana ini tidak dijelaskan di awal ya. Ujung-ujungnya ketika 100% sehingga membuat orang banyak gagal bayar ya. Nah, untuk itu akhirnya keluarlah mandat ini yang membuat kita alhamdulillah agak sedikit lega ya. Jadi segala ataupun ancaman DC yang membawa ke ranah hukum atau membawa kuasa hukum, mau membawa advokat ke rumah kita, semuanya sudah ditepis dengan berita ini buat teman-teman ya. Jadi buat kalian yang dapat ancaman seperti ini, udah abaikan aja, tidak usah kalian pikirkan. Walaupun udah banyak yang mengatakan adalah pengadilan sana membahas tentang pinjol.
Saya yakin itu adalah utang dengan total miliaran rupiah. Jadi kalau kita masih ratusan juta atau masih puluhan juta masih aman. Lanjut aja galbay, tunda bayar dulu, perbaiki ekonomi dulu sampai kalian benar-benar bisa menyelesaikan satu persatu. Saya yakin kok banyak orang Indonesia yang tidak mau punya utang banyak. Orang Indonesia yang ingin hidup tenang tanpa ada teroran. Jadi mulai dari sekarang dan jangan tunda lagi gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi manfaat untuk kalian, semangat baru untuk kalian, semakin dikuatkan mentalnya ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.